Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan, apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, share, like channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa teman-teman semua channel saya ini tidak akan berkembang. Dan baik, saat ini saya akan berbicara tentang obsesi, target yang dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, di mana peringkat FIFA kita harus berada di 100 besar ketika ia menjadi Ketua Umum. Karena baru 1 tahun Pak Erick Thohir menjalani Ketua Umum sejak pada tahun lalu, pada bulan Februari kalau nggak salah ya, 16 Februari. Dan dia sudah melewati itu, sudah 1 tahun lebih. Tapi sudah serangkaian prestasi dibuat oleh tim nasional kita. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa kita sudah menggelar Piala Dunia U17 setelah gagal di U20, dan kita mendapatkan medali emas di SEA Games setelah menunggu begitu lama. Pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan, kita bisa lolos di putaran final Piala Asia untuk di 3 level, ya, tim U20, U23, tim senior. Nah, tim senior kemarin juga sudah membuat sejarah lagi, lolos ke babak 16 besar, pertama kali keluar dari fase grup ketika berlangsung di Qatar, walaupun kita di 16 besar kalah di Australia. Jadi ini rangkaian-rangkaian prestasi yang sangat baik. Dan itu pun saya pikir ini ditopang dengan banyaknya pemain keturunan kita yang sudah berada di dalam skuad Sintayong. Ya, sudah memperkuat, dan ini membuat penampilan kita semakin baik. Ya, di 2 laga terakhir melawan Vietnam kita secara back to back bisa menang. Ya, di Jakarta kita menang dengan 1-0 dan di Hanoi dengan 3-0, sehingga itu yang membuat peringkat FIFA Indonesia itu melejit, meroket. Tadinya itu kan ada di 142, ya. Dari 142 kita agak naik, ya, ke 138. Nah, sekarang yang terbaru di 134. Bahkan kita melewati peringkat FIFA dari tetangga kita, tim nasional Malaysia. Malaysia di 138. Bahkan Filipina yang tadinya juga sempat unggul dari kita dalam peringkat FIFA itu turun ke 141. Jadi kita memang satu-satunya negara yang paling berhasil, ya, untuk ukuran setelah berlangsung di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup F, kita itu naik 8 strip, ya. Jadi 8 peringkat ini dianggap luar biasa. Ya, Afghanistan di bawah tentunya, dengan kita karena hanya ada 7, tapi kita 8 strip. Ya, dengan posisi seperti ini artinya kita semakin dekat, ya. Di Asia Tenggara itu ada 3 negara yang sekarang kuat dalam posisinya. Ya, kita tadinya kan di bawah Malaysia dengan Filipina, sekarang kita sudah masih di bawah Thailand. Thailand 101 per 4 April 2024. Turun. Karena Thailand tadinya masuk di 100 besar. Apalagi Vietnam yang kita kalahkan 2 kali. Itu keluar. Setelah dia keluar di urutan 105, Vietnam itu sekarang di 115. Itu jauh, ada 10, ya, strip dia turun, anjlok sekali ketika kalah 2 kali dari Indonesia. Nah, saya pikir kesempatan bagi kita untuk terus bisa melaju, ya, itu sangat terbuka. Ya, kalau kita bisa menang melawan Irak pada tanggal 6 Juni yang akan datang, dan juga melawan melawan Filipina, ya, pada tanggal 11, itu kita dapat poin 31, itu mungkin 0,14, ya, kalau nggak salah. Ini sangat tinggi. Ya, akan membuat kita bisa terus naik ke 100, bahkan 28. Ya, kita bisa melewati, mungkin saja ada 6 negara yang kita bisa lompat melewati, termasuk Kepulauan Salomon, Kepulauan Faroe, Rwanda, Niger, dan Republik Afrika Tengah yang kita bisa lewat. Dengan catatan kita melawan Irak, ya, di Jakarta. Kalau ini bermain di GBK, ya, dan juga dengan Filipina, kita bisa mendapatkan itu. Ya, pasti kita akan di 128. Kalau di 128 semakin dekat, ya. Sekarang kan di 134. Jadi, oke lah bagi tim kita. Apalagi dengan pemain-pemain yang sudah berdatangan menjadi pemain Indonesia, ya, di timnas sekarang. Udah ada Jai Isyas masuk, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Nathan Jo, sebelumnya ada Justin Hopner, bahkan sebelum-sebelumnya juga masih ada, Anda tahu kan, Sain Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, juga sudah ada Ivar Janer, ada Rafael Suik. Itu semua pemain-pemain Indonesia yang sekarang berkembang dengan sangat luar biasa. Ya, dan ini pasti kita akan sangat ditakuti di Asia Tenggara.
Yang sebelumnya kan ini menjadi bergantian antara Vietnam dan Thailand. Sekarang mereka sudah ketar-ketir. Apalagi setelah kita mengalahkan Vietnam bukan saja 2 kali, 3 kali di tahun 2024 ini. Satu di Piala Asia yang berlangsung, di mana kita menang 1-0. Dan kita sudah bisa memasukkan 5 gol ke gawang mereka tanpa kebobolan sama sekali. Jadi kalau kita berbicara dengan target Pak Erik ini, saya pikir wajar kalau kita nantinya mungkin tahun depan kita sudah berada di 100 besar, ini ya kita akan tunggu nantinya. Karena kan ke depan nanti ada lagi pemain-pemain keturunan kita yang akan memperkuat timnas merah putih kita, ya tim Garuda. Yaitu salah satu diantaranya adalah Calvin Verdon, pemain dari Nijmegen ini yang terus digaungkan sedang dalam berproses, dan ini pemain yang disenangi oleh STY. Satu lagi posisi striker, paling tidak 2 dulu dari kemungkinan 3 karena ada satu gelandang juga yang sedang dibidik. Jadi kita akan semakin kuat ketika kita akan menjamu Irak nantinya. Karena untuk bisa lolos, kita harus bisa menang di salah satu 2 pertandingan terakhir itu. Kalau tidak Irak, ya kita menang melawan Filipina. Kalau kita pun 2 kali imbang, saya pikir kita sudah lolos. Karena poin maksimal dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga sementara itu tidak akan bisa melewati kita. Dia paling tidak 9. Nah kalau kita sekarang 7 ketambahan 2 lagi dari 2 imbang, sama-sama 9 kita menang dalam head to head melawan Vietnam. Apapun yang terjadi, kendati Vietnam harus bisa menang melawan Irak, menang juga melawan Filipina, itu tidak akan membuat mereka lolos. Kita ya akan lolos ke putaran ketiga mendampingi Irak. Nah, kalau kita sudah lolos ke putaran ketiga, secara otomatis kita akan ikut di Piala Asia putaran final, tidak lewat kualifikasi lagi, kita langsung masuk ya di Piala Asia 2027 kalau nggak salah, dan kita sudah ada di sana. Peluang bahkan untuk bisa menuju ke Amerika 2026 di Piala Dunia ketika Amerika menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan Kanada, itu juga terbuka untuk tim nasional kita, ya. Jadi harapan itu ada, dan dengan pemain-pemain berlabel grade A yang akan datang ke tim kita, ya kita berharap bahwa peringkat FIFA kita akan terus naik, ya, akan naik untuk menuju ke posisi 100. Nah, di atas kita itu kan ada Thailand dan Vietnam yang saya katakan tadi. Vietnam di 115. Kita akan semakin dekat. Ya, itu saya bilang kalau kita sudah bisa mengalahkan tim-tim seperti Irak, ya yang ada di atas kita semakin oke. Apalagi di FIFA Matchday kita memilih lawan-lawan yang mungkin saja kita bisa ambil secara peringkat ada di atas kita bisa menang melawan mereka. Tentunya akan dipilih oleh PSSI, oleh Pak Erik, sehingga kita bisa menuju ke posisi 100 itu. Bahkan kita bisa melewati Vietnam, juga bisa melewati Thailand. Dan itu sekali lagi, itu sangat memungkinkan buat kita. Dengan materi pemain saat ini yang saya pikir ini baik sekali, ya, untuk tim nasional Indonesia. Nah, kita akan menantikan itu. Karena kalau kita bisa menang melawan Irak, wah, ini langsung lolos. Nggak ada pengaruh lagi melawan Filipina dalam pertandingan terakhir tanggal 11 itu. Ya, jadi ya kita mohon doa dari masyarakat Indonesia penggemar sepak bola untuk tim nasional kita yang sekarang semakin oke, karena peringkat itu kan ketika STY masuk, ya kalau nggak salah pada Desember ya 2019 itu kan itu ada COVID juga 2 tahun yang memang vakum, tapi posisi kita di 173 kalau nggak salah, ya tolong dikoreksi 173. Sekarang sudah kita semakin ini 134, jadi memang pantas kalau kita memang melejit, ya. Ini bahkan saya bilang tadi kan bisa memungkinkan di 128 dengan menang melawan Irak dan Filipina nantinya. Itu yang kita tunggu. Tapi yang paling dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia adalah tentunya siapa pemain-pemain yang nantinya akan bertarung melawan Irak, karena ada 2-3 pemain yang akan datang. Paling tidak 2 dulu yang akan diselesaikan untuk bisa bermain, ya, melawan Irak. Termasuk dengan penjaga gawang Martin Pais yang sedang punya kasus yang dianggap ini harus diselesaikan, memang agak rumit, ya, ada di CAS, tapi sekarang diupayakan untuk dia bisa lolos, karena kan kita tahu bersama dengan posisi Pais ini kan, ketika tim U21 bermain dia sudah dalam usia 22, sehingga untuk bisa memilih warga negara sebenarnya di bawah 21 tahun, baik yang ada di senior atau di junior, tapi dia bermain di kualifikasi melawan Belarusia kalau nggak salah saat itu, dan posisi dia sudah di 22 tahun. Ini yang nantinya akan coba, ya, dituntaskan oleh PSSI
dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir, agar PAS itu langsung diambil sumpah dan kemungkinan Juni bisa bermain. Atau kalau tidak bisa, lewat di bulan Juni baru dia bisa bermain. Tapi kita berharap bahwa ketika lawan Irak dan Filipina, PAS sudah berada di bawah mistar gawang tim Indonesia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk peringkat Indonesia yang terus bergerak, ya, naik, dan kita akan lihat nantinya. Ya, tahun depan kita berada di 100 besar dunia. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.